Siapa yang tak kenal dengan aplikasi TikTok? Ya, aplikasi paling populer di dunia ini telah diunduh sebanyak 672 juta kali pada 2022 menurut riset dari Apptopia. Kemudian diikuti dengan Instagram, WhatsApp, CapCut, dan terakhir ada Snapchat di angka 330 juta kali unduhan. Bahkan, di 2023 jumlah pengguna TikTok semakin gemuk. We Are Social memperkirakan jumlahnya mencapai 1,09 M pada April 2023. Meski awalnya menargetkan Gen Z atau pengguna di usia 18 hingga 24 tahun, namun ternyata TikTok banyak digandrungi pengguna dari segala usia. Indonesia sendiri tercatat sebagai pengguna terbesar kedua di dunia. Setidaknya ada 113 juta pengguna. Berkat kepopuleran TikTok di tanah air, hal ini menjadikan TikTok semakin agresif mengembangkan fitur-fitur baru mereka. Salah satunya adalah social commerce yang makin happening hingga saat ini. Bahkan diperkirakan punya nilai transaksi yang tak main-main, yakni sekitar 2,9 triliun US dollar tahun 2026. Meski telah berkembang menjadi social commerce, TikTok tak lepas dari kontroversi yang pernah terjadi, diantaranya tersandung konten negatif. Dikutip dari Slur.id pada 4 Juli 2018, Kominfo yang saat itu dijabat Rudi Antara pernah memblokir TikTok lantaran aplikasi tersebut sering digunakan untuk konten-konten negatif seperti pornografi. Sehari pasca pemblokiran, CEO TikTok Kelly Zhang langsung terbang ke Indonesia menemui Menkominfo, tentunya untuk berunding. Walhasil, jalan tengahnya adalah Kelly Zhang berjanji merekrut 200 orang sebagai moderator konten di Indonesia agar ada yang mengawal dan memastikan tak ada konten negatif yang muncul, khususnya saat live. Selain itu, ada persyaratan lain yang juga harus dipenuhi agar CEO TikTok ini bisa bernapas lega. Di antaranya, harus adanya standar komunitas baru khusus untuk Indonesia yang juga berbahasa Indonesia, serta adanya batas usia minimal untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Persoalan geopolitik kini semakin mendera TikTok. Seperti kita ketahui setelah viral dengan Amerika Serikat, Inggris, Kanada. Baru-baru ini, Australia juga melakukan hal yang sama terhadap TikTok, yakni melarang pejabat pemerintahnya untuk menggunakan aplikasi yang berbasis di Beijing tersebut. Larangan tersebut tak serta-merta begitu saja. Pasalnya, alasan terkuat adalah adanya kekhawatiran pemanfaatan penggunaan data pengguna TikTok oleh pemerintah Cina. Kini seiring dengan aksi pelanggaran, penguasa video media sosial itu juga mulai merasakan sanksi lain, yaitu denda yang cukup besar. Di mana yang terbaru yakni dari Inggris, yang memberikan denda sebesar 12,7 juta euro karena pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data terkait privasi anak. Setelah sebelumnya pada Januari 2023 juga diberikan sanksi oleh Perancis sebesar 5 juta euro. TikTok telah meluncurkan fitur belanja online TikTok Shop di Indonesia sejak April 2022. Aku pengen ningkatin nilai rata-rata pesanan kamu. Review jujur barang-barang yang gue beli di TikTok Shop. Hal ini tentu saja membawa angin segar kepada pengguna TikTok yang terus meningkat dan suka belanja. Pasalnya, pengguna tak perlu lagi berpindah aplikasi untuk berbelanja produk yang diinginkannya. Meskipun kebanyakan produk yang dijual kebanyakan produksi dari China. Perubahan fungsi inilah yang membuat e-commerce di tanah air ketar-ketir. Pasalnya, persaingan penjualan semakin sengit. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen. Namun, ironisnya, di tengah tingginya popularitas TikTok Shop, pola jualan social commerce ala TikTok ini ternyata belum ada payung hukumnya di Indonesia. Padahal transaksi perdagangan online sudah diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 50/2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik atau PPM-SE. Lalu, kenapa TikTok Shop bisa leluasa berjualan di Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. KPI ini, Komisi Penyiaran kan tadi datang. Saya tanya, Komisi Penyiaran itu masih mengawasi soal penyiaran, TV, radio. Cuman yang ngawasin sosmed ini belum. Gitu loh, termasuk TikTok. Kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Karena teknologi itu kan berkembang, begitu loh. Ya mungkin pada waktunya kita akan perlu
pengawas sosmed gitu, cyber untuk mengawasi konten-konten sosmed. Ya kita harus inilah terus berinovasi dan berkembang, termasuk juga cara penanganan kita jadi lebih antisipatif ya. Namun, saat ini aturan tersebut baru mengatur perdagangan di e-commerce, bukan social commerce. Kemenkop dan UKM telah melakukan pembahasan secara intensif dengan Kemendak, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Dikutip dari Solar ID, Menteri Kemenkop dan UKM Teten Mas Duki mengaku sudah mengirimkan secara resmi draft perubahan revisi Permendak nomor 50/2020 kepada Kemendak. Revisi terhadap PP tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen terkait keamanan transaksi dan data. Kemudian memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan produsen lokal. Revisi Permendak nomor 50/2020 itu juga bakal memberikan persaingan usaha yang sehat antar pemain perdagangan daring agar level playing field-nya menjadi sama. Selain faktor tidak adanya payung hukum social commerce, Menkop dan UMKM Teten Mas Duki mengungkapkan kekhawatiran pemerintah Indonesia terkait Project S TikTok Shop yang bisa merugikan UMKM. Bahkan dengan tegas, Teten menilai Project S ini bakal mengancam UMKM. Hal ini muncul lantaran adanya kecurigaan pemerintah Inggris terhadap Project S yang dinilai merupakan cara jitu perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara. Tak heran jika saat ini kita bakal menemukan barang dagangan yang sama, namun dijual oleh beberapa TikTok kreator lokal yang berbeda. Dan mirisnya, lagi-lagi mayoritas produk yang dijual berasal dari China. Lalu bagaimana nasib UMKM kita? Apakah kita sudah kalah bersaing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, salam sehat dan tetap semangat.